Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Samsudin dari Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid, program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek aplikasi yang bernama EMOS atau kepanjangannya Electronic Monitoring Siswa. Aplikasi ini akan kami bangun pada platform Android dan web pada adminnya. Anggota kelompok pada proyek pembangunan aplikasi ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai koordinator tim, perancang sistem, dan UI design. Anggota kedua yaitu San Haji sebagai programmer, tester, dan maintainer. Selanjutnya yaitu Andi Budiono sebagai pendesain dari database dari aplikasi ini, dokumenter, dan trainer. Timeline pengerjaan aplikasi ini akan kami tempuh dalam waktu 4 bulan, yaitu pada bulan pertama akan kami laksanakan sebuah studi kelayakan, yaitu peninjauan pada instansi yang akan kami tuju sebagai rencana pengaplikasian aplikasi ini, yaitu SMKN 1 Kota Anyar. Pada bulan pertama itu studi kelayakan akan kami lakukan pada minggu pertama dan kedua. Setelah itu akan kami desain sebuah fungsi dari aplikasi di 2 minggu berikutnya. Dan untuk kegiatan ketiga yaitu pemrograman. Pada kegiatan ini akan kami lakukan pada 2 bulan pengerjaan proyek ini, dari bulan kedua sampai bulan ketiga. Dan selanjutnya akan kami lakukan pengujian di tengah saat proses coding, saat proses pemrograman, dan pada akhir penyelesaian pemrograman. Setelah proyek selesai diuji dan dites, akan kami siapkan sebuah pelatihan pada bulan keempat, pada bulan terakhir. Selanjutnya setelah proses pelatihan dilaksanakan, akan kami lakukan pemeliharaan, dan kegiatan terakhir yaitu dokumentasi akan kami lakukan secara berkala mulai dari bulan pertama, kedua, ketiga, dan bulan terakhir. Aplikasi ini kami bangun awalnya karena kami temukan permasalahan di sebuah instansi, yaitu di SMKN 1 Kota Anyar. Dalam pelaksanaan pembelajaran dan proses administrasi masih dilakukan dengan sistem lama. Dalam melakukan proses presensi misalnya, siswa masih harus mengisi di sebuah lembaran absensi dan mengisi tanda tangan di setiap pembelajaran. Hal ini kesannya kurang efektif dan rawan terjadinya pemalsuan oleh siswa. Dalam proses administrasi juga masih menerapkan pembayaran metode lama, yaitu dengan membayar langsung ke pihak tugas sekolah dan mengharuskan tatap muka. Bukti transaksi yang diperoleh dari proses administrasi juga bersifat lembaran kwitansi biasa yang rawan hilang. Penggunaan media elektronik oleh guru, tenaga administrasi, dan siswa masih sebatas penggunaan sehari-hari saja. Hal ini perlu dimanfaatkan untuk pengembangan sistem digital yang nantinya lebih mempermudah proses pembelajaran di SMKN 1 Kota Anyar. Adapun fasilitas yang akan kami tanamkan pada aplikasi yang kami bangun yaitu absensi siswa, guru, dan karyawan, administrasi sekolah, dan informasi sekolah. Tujuan pengembangan aplikasi ini
antara lain untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang berbasis Android yang easy to use dan user friendly, memudahkan aktivitas belajar mengajar di SMK 1 Kota Anyar, memudahkan proses administrasi, dan terwujudnya sebuah sistem informasi yang relevan dan mudah diakses oleh siswa, guru, maupun karyawan sekolah. Tampilan dari aplikasi yang akan kami bangun. Untuk display screen akan tampil seperti ini. Ada nama dari aplikasi, logo dari sekolah, dan selanjutnya user akan langsung diarahkan pada menu login. Setelah login dengan nama, NISN, dan password, siswa akan masuk ke halaman utama dari sebuah aplikasi. Di dalamnya ada absensi, izin siswa, jadwal, undangan, info, panggilan, catatan BK, dan nilai. Nah, ini aplikasi akan dipakai atau digunakan oleh wali dari siswa sendiri untuk monitoring siswanya pada saat pembelajaran dilaksanakan. Di menu kiri atas ini terdapat menu setting, logout, dan about. Fitur dari aplikasi ini yaitu absensi. Absensi ini di dalamnya terdapat sebuah rekap dari siswa yang di dalamnya terdapat data-data rekap pada setiap harinya. Di sini terdapat biodata dari siswa, rekap absensi di bawahnya, dan ada rekap absen. Di dalam rekap absen ini akan tampil sebuah diagram dan ada rekap harian. Ada rekap absensi siswa pada 1 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu menu izin siswa. Di dalam menu izin siswa, di dalamnya terdapat fasilitas yang memudahkan siswa untuk melakukan permohonan izin, yang nantinya surat izin tersebut harus dibuat oleh wali siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu menu jadwal. Wali siswa akan mudah mengetahui jadwal dari siswanya, dari siswanya yang dilakukan di sekolah. Di sini terdapat menu-menu yang bisa diakses wali murid untuk mengetahui apa yang telah diampu oleh siswanya masing-masing. Dan selanjutnya ada undangan. Nah, fitur ini memudahkan bagi wali murid untuk mengetahui ada kegiatan apa yang akan dilaksanakan di sekolah dan menerima notifikasi langsung ke aplikasi yang nantinya bisa diterima oleh wali murid jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah dan mengharuskan wali murid datang ke sekolah. Selanjutnya yaitu informasi. Di dalam info ini ada berita terbaru dari sekolah, yaitu menjelang pelaksanaan ujian misalnya, dan lain-lain. Yang ke-6 atau selanjutnya yaitu panggilan. Di sini jika
siswa bermasalah di sekolah, akan tampil sebuah akan tampil sebuah undangan dari sekolah ke wali murid untuk segera ke sekolah atau untuk mengkonfirmasi penanganan siswa dari guru BK. Dan panggilan ini bisa dimaksudkan juga untuk undangan dari sekolah ke wali murid untuk mendatangi sebuah rapat atau kegiatan di sekolah yang ada kaitannya dengan wali murid. Dan selanjutnya itu catatan BK. Di sini kami selaku pengembang aplikasi membuat aplikasi ini agar mudah untuk memonitoring siswa, yaitu akan terdapat sebuah sistem poin jika ada keterlambatan yang dilakukan oleh siswa atau prestasi yang diperoleh oleh siswa dalam lingkungan sekolah. Dan menurut akhir yaitu menu nilai. Di sini akan mempermudah wali murid dalam memonitoring pencapaian siswa yang telah dilaksanakan di sekolah, yaitu nilai dari semua aplikasi, nilai dari semua mata pelajaran yang ditempuh siswa di sekolah. Di sini wali murid dapat memantau semua capaian siswa, mana pembelajaran yang lulus dan mana yang masih butuh pengulangan. Selanjutnya yaitu menu yang akan tampil jika user yang login pada aplikasi yaitu guru BK akan hanya muncul dua menu, yaitu menu absensi dan catatan BK. Nah, ini adalah tampilan dari admin panel dari aplikasi yang akan kami kembangkan. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi admin dari Emon. Pada tampilan dashboard di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh admin, yaitu beranda, guru, kelas, mapel, dan lain-lain. Di sini memudahkan bagi admin untuk mengatur guru, kelas, siswa maupun mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan tentunya admin memiliki kontrol penuh terhadap sistem dari sebuah aplikasi ini,
yang nantinya akan mempermudah dalam manajemen aplikasi yang kami kembangkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari aplikasi yang akan kami bangun, kami berharap pada nantinya setelah aplikasi ini berjalan dengan baik, akan bermanfaat bagi SMKN 1 Kota Anyar dan lebih maju ke depannya, dan setiap kegiatan di dalamnya lebih memanfaatkan teknologi yang lebih mempermudah SMKN 1 Kota Anyar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dengan baik dan lebih efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.